Aku pengen ngasih tahu dan sekaligus berkeluh kesah tentang aplikasi Aku Laku ya, yang saat ini sepertinya semakin ribet dan memang ya semakin diperketat mungkin ya dari aplikasi Aku Laku ini, baik dari penggunaan dana cicil, KTA Kilat, terus pembelian pulsa kredit dan banyak lah yang mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain pengguna aplikasi Aku Laku ya kan. Dan hari ini kita sepertinya memang harus keluhkan ini supaya menjadi bahan pertimbangan untuk aplikasi Aku Laku ya, supaya nasabah-nasabah yang mungkin sudah lama atau mungkin pemakai-pemakai yang sudah lama juga tidak ikut terkena imbas dari beberapa perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh aplikasi Aku Laku ini ya. Dan memang saat ini sepertinya ini kita memang harus kerja keras ya, terlebih dari ketersediaan limit yang berkurang. Limit ini sebelumnya sudah sampai dengan 7 jutaan rupiah dan sekarang sisanya hanya 320.000. Itu juga diambil dari kenaikan limit mingguan secara ya merintis ya, dari mulai 10.000 per minggunya yang diambil. Terus itu penggunaan KTA asetku sama dana cicil juga, padahal sebelumnya ini sudah bisa dinaikin sampai dengan 6 atau 7 juta ya. Dan di sini katanya disuruh untuk melengkapi data kembali. Padahal kita sudah pernah lengkapi semua data-data ini tapi sampai sekarang juga belum terverifikasi. Dan kemarin waktu kita telepon CS-nya juga nggak menemukan win solution gitu, jadi cuman muter-muter di situ tapi udah ngabisin biaya pulsanya yang lumayan ya. Kalau nelpon ke mereka ini pulsanya kalau 50.000 itu nggak cukup sepertinya. Kemarin kita udah sampai dengan 75.000 buat teleponan, buat pengen temukan solusi dari aplikasi ini, tapi memang customer service-nya juga tidak memberikan sesuatu yang mungkin kita anggap bisa menjadi sebuah jawaban ya, atau mungkin cara ya. Jadi mereka hanya muter-muter di situ. Jadi ketika aku pengen lengkapin data di sini itu katanya disuruh melengkapi informasi pribadi ya. Kita sudah memperbarui kontak darurat, perbarui alamat perusahaan, perbarui alamat rumah juga, sampai sekarang belum ada jawaban ya apakah terverifikasi atau tidak, atau mungkin disuruh ulang lagi. Itu yang mungkin mau kita tunggu-tunggu saat ini. Tapi ini udah lama banget, sudah hampir 3 bulan atau 4 bulan juga belum dijawab ini terverifikasi atau tidak untuk perbarui kontak darurat, perbarui alamat perusahaan. Itu udah kita isi semua, tapi memang belum ada jawaban ya. Terus di sini untuk informasi dasar itu juga belum, padahal kita sudah masukin untuk email perusahaan. Itu susah banget memang sekarang foto perusahaan tuh emang. Terus ini informasi dasar juga masih terus diverifikasi ya, padahal ini sudah lama banget, jadi kita belum ketemu jawabannya itu terverifikasi atau tidak. Terus untuk otorisasi akun katanya bisa menaikkan limit sampai dengan 2 juta rupiah sekarang. Itu untuk masalah kelanjutannya ada beberapa keluhan dari pengguna Aku Laku juga yang mengatakan kalau seandainya kita menautkan akun kredipo kita, katanya nanti jadi gimana gitu. Tapi sih aku belum tahu kebenarannya ini atau bagaimana. Terus untuk yang sering paling menjadi masalah itu adalah ketika BPJS ku ini ya, untuk mengotorisasikannya kita harus memasukkan email dulu katanya. Maaf, pengiriman informasi gagal, kendala pada sistem, coba kembali nanti. Padahal akunnya belum ada kirim. Dan di sini menjadi sebuah permasalahan itu bagaimana dengan BPJS yang mungkin dari KIS ya, atau mungkin tidak BPJS mandiri, atau mungkin dia bukan pekerja dari perusahaan yang harus punya BPJS perusahaan ya, BPJS ketenaga kerjaan kalau nggak salah namanya. Jadi makin ribet, padahal itu banyak dari pengguna aplikasi Aku Laku itu kan juga tidak harus bekerja di perusahaan. Susahnya sih itu ya, karena memang untuk mendapatkan itu kita harus punya rekom dari perusahaan dulu. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ini aku screenshot dulu supaya nanti bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Dan di sini juga sepertinya loadingnya juga makin lama ya. Ini kalau ini DJP ini untuk pajak diri, jadi
kemarin itu kita sudah masukin nomor NPWP tapi memang nggak bisa kebuka, mungkin dari aplikasi Aku Lakunya atau mungkin dari pihak perpajakannya ini ya. Dan memang sepertinya sekarang itu semakin ribet lah untuk bisa menggunakan aplikasi Aku Laku ini ya. Dan akses info perangkat ini kita sudah semuanya, akses kontak, lokasi telepon juga sudah. Hanya saja memang kalau untuk tanda tangan elektronik sih sepertinya untuk saat ini memang dari kemarin ini juga belum bisa ya. Terus katanya di sini email sudah terdaftar, bolak-balik email sudah terdaftar, tapi maksudnya itu mau bagaimana ya. Jadi banyak dari referensi yang aku lihat dan baca itu memang untuk fasilitas tanda tangan elektronik itu dari pihak Aku Lakunya yang memfasilitasi kita untuk bisa tanda tangan elektronik ya. Kalau sekarang tuh DigiSign kalau nggak salah, dulu tuh itu masih dari aplikasi FreeVid, jadi sekarang sudah diganti ke DigiSign. Dan mungkin kemarin aku juga udah telepon ke aplikasi DigiSign-nya langsung, ada nomor yang tertera, kalian boleh searching di Google, aku lupa nomor telepon DigiSign-nya berapa. Kemarin aku telepon untuk tanda tangan elektronik dari aplikasi Aku Laku, aku bilang begitu, katanya itu nanti Pak, kami sudah cek nama Bapak belum terdaftar, dan nanti katanya dari pihak Aku Lakunya yang langsung antarkan bahwasannya atas nama ini dengan ini segala macam bisa untuk melakukan tanda tangan elektronik. Jadi kalau seperti yang aku tahu, untuk di tanda tangan elektronik itu mungkin hanya beberapa kali yang memang diberikan gratis dan difasilitasi oleh aplikasi Aku Laku. Jadi untuk kelanjutannya kita memang harus beli untuk beberapa tanda tangan untuk perjanjian kontrak jual beli. Dan untuk di otorisasi akun ini juga dan ini katanya untuk belanja naikkan limit. Kita udah bolak-balik belanja juga sih. Katanya sampai 200.000 kita udah coba untuk isi ulang token listrik, pulsa. Kalau isi ulang kuota sih aku belum pernah di sini. Udah sampai dengan 200.000 tapi memang nggak menemukan jawaban juga. Cuma kan sekarang tuh untuk melihat skor kredit dari aplikasi Aku Laku tuh kita harus mendownload lagi aplikasi Aku Laku yang satu lagi tuh, aku lupa namanya. Nanti kalian boleh cek di aplikasi Play Store, kalian buat aja di pencarian itu untuk melihat skor kredit di aplikasi Aku Laku itu ada. Dan dia jadi sekarang terpisah. Jadi kalau dulu itu kan langsung ada di bagian penjelasan itu ya. Dulu tuh ada di bagian kredit kalau nggak salah kemarin. Di sini sih dana cicilnya juga kalau kita klik sepertinya belum bisa, hanya bisa naikkan limit. Ya begitulah, dikit-dikit ya. Itu dana cicil sama kata asetku itu. Di situ katanya rinciannya, maaf, kredit poinnya. Jadi nanti untuk mengetahui jumlah kredit poin kawan-kawan boleh download dulu di aplikasi Play Store ya. Itu untuk di KT asetku. Untuk dana cicil ya malah tambah nggak bisa lah ini ya. Memang sih ini enaknya mereka cuma minta nomor NPWP. Terus untuk loginnya sih ini aku yang masih bingung sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau seandainya dia tidak bekerja di perusahaan, ya mungkin dia nggak akan dapat BPJS Ketenagakerjaan ya. Atau mungkin dia kalau pegawai negeri mungkin TNI, Polri, atau mungkin perangkat pemerintahan yang lain yang mungkin ya seperti PNS lah, itu kan dia BPJS-nya BPJS yang beda kali ya. Tapi nanti kita akan coba lengkapi lagi nanti setelah kita mengurus BPJS Ketenagakerjaan, dan kita nanti akan langsung tanyakan ini perihal permasalahan ini kepada pihak BPJS ya. Apakah aparatur sipil pemerintahan itu termasuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan sih? Itu aku juga belum mengerti bagaimana nanti ininya. Terus katanya di sini bagaimana cara aktifkan dana cicil, lengkapi salah satu data di bawah ini dapat meningkatkan kesempatan aktifkan pinjaman. Memang sih kalau NPWP kan ya hampir semua aparatur sipil negara itu punya nomor NPWP ya. Tapi kalau untuk di BPJS Ketenagakerjaan sini aku belum coba. Tapi kemarin aku sudah coba download aplikasi JKN ya, JKN nasional yang di aplikasi Play Store, dan kita udah buat coba pendaftaran. Kebetulan orang tua kita mungkin pegawai negeri, tapi itu kan kalau nomor NIK juga bakal nyangkut di nomor KK ya.
kita udah masukin nomor NIK dan katanya di situ tidak ada salah satu pun anggota keluarga yang terdaftar. Makanya nanti sepertinya kita perlu juga nih langsung ke kantor BPJS untuk tanyakan ini sebenarnya bagaimana ya. Itu dia, makin ribet ya aplikasi Aku Laku. Ya memang sih ini ada bagusnya, artinya mereka memilih dan memilah ya untuk pengguna aplikasi Aku Laku ini karena mungkin rawan gagal bayar kali ya, mungkin ya begitulah. Tapi untuk sejauh ini sih kemarin pengalaman waktu aku tunggakan sampai dengan 3 bulan aplikasi Aku Laku ini cukup kita apresiasi ya, baik dari segi penagihan dan customer service-nya juga, cara menagihnya itu cukup intelektual ya, artinya mereka tidak menggunakan kata-kata yang kasar, premanisme, pengancaman, atau mungkin mau sebar-sebar data untuk di aplikasi Aku Laku ini. Ya memang itulah kelebihan dari aplikasi Aku Laku ini, karena mereka sampai dengan sejauh ini merupakan sebuah e-commerce juga dan pembiayaan yang memang cukup recommended lah untuk sampai dengan saat ini. Dan memang ya mereka buktikan dari kinerja mereka ya. Di sini juga nggak bisa dana cicil, paling ya kalian ngambil inilah kejutan-kejutan login lah buat nambah-nambahin dikit ya, ambillah 100 poin udah, paling gitulah. Atau mungkin kalian bisa menggunakannya dari ini yang limit kredit itu Rp10.000 per minggunya. Jadi mungkin itu dulu ya permasalahan aplikasi Aku Laku ini. Memang ya begitulah, sudah semakin komplit dan semakin ribet aja ya. Jadi mudah-mudahan aplikasi Aku Laku bisa bantulah buat kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang membutuhkan dana segar ya untuk pinjaman-pinjaman. Jadi kalau semakin ketat seperti ini sih ya memang sedikit agak ribet. Dan mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan kalian akunnya bisa cepat ya untuk naikin limit kembali, bisa gunain kata kilat, dana cicil, pembelian pulsa dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.